once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time. Oke, kembali lagi dengan Kapasitor Touch. Di video kali ini saya akan berikan tutorial cara upgrade SSD pada laptop HP 14S DK0023AU dan HP 14S DK0024AU. Nah, jadi untuk tipe DK0023 dan 0024AU itu memiliki slot SSD yang namanya NVMe M.2 ya teman-teman. Nah, jadi bentukannya seperti ini. Saya sudah beli dengan merek Vigen dengan tipenya itu Hyper di sini. Jadi ada lagi yang tipe satunya. Kalau yang tipe Hyper ini dia memiliki read dan write speednya up to 3500. Kalau write-nya itu sekitar 2500 MB per second ya teman-teman. Nah kalau yang satunya itu speed read dan write-nya itu masih di bawah 1000 sepertinya. Saya lupa. Dan di sini dia juga bergaransi 3 tahun. Nah, makanya saya di sini belinya yang merek Vigen ini ya. Dengan tipenya yang Hyper dan besarnya sekitar 128 GB. Nah, ini nanti akan saya pasang di laptop ini dan tidak akan saya pindah dari yang HDD-nya atau hard disk aslinya ke SSD-nya, tapi di sini nanti saya akan install ulang atau saya install sendiri untuk Windows 10 di SSD NVMe M.2 nya ini ya. Nah, sekarang akan saya tunjukkan bagaimana cara bongkar laptop HP nya ya. Nah, ini adalah bagian dalam dari laptop HP-nya dan untuk slot SSD-nya itu berada di sini ya. Nah, ini adalah slot SSD NVMe M.2. Nah, ini sudah ada bautnya di sini, jadi tidak perlu kita beli baut untuk SSD-nya karena sudah ada atau sudah include baut di dalamnya, sudah disediakan. Nah, sekarang kita akan pasang untuk SSD-nya ya. Kita lepas dulu.
Nah, jika sudah terpasang, selanjutnya kita lepas kabel soket dari harddisknya ya. Karena biasanya saat di-upgrade ke SSD, nah SSD-nya ini masih belum terbaca karena masih terbacanya itu di harddisknya ini ya. Jadi yang harddisknya ini kita lepas dulu biar SSD-nya yang di sini tuh bisa terbaca nanti. Nah, ini kita pasang dulu untuk cover belakangnya, cuma nggak usah dibaut dulu atau dikencangin dulu karena nanti masih kita buka lagi. Oke, setelah SSD-nya kita install ulang, sekarang kita pasang lagi untuk soket dari kabel harddisknya ini ya. Kita masukkan lagi untuk kabel fleksibelnya ke soket harddisknya. Nah, jika sudah, sekarang kita akan tutup dan kita pasang semua baut-bautnya. Kenapa saya harus install ulang dulu, tidak saya backup dari harddisk yang DC-nya itu saya backup lalu saya pindah di SSD-nya karena SSD yang saya gunakan itu memorinya hanya 128 GB sedangkan DC saya itu yang terbaca saat saya tadi cek itu sekitar 170 GB. Nah, jadi takutnya nanti ada beberapa bagian yang error atau tidak sesuai karena kapasitas memorinya itu tidak tercukupi. Jadi saya putuskan untuk menginstal ulang, saya isi operating system baru di SSD-nya. Jadi tidak membackup dari harddisknya. Dan di dalam harddisknya pun isinya cukup tidak banyak, hanya beberapa aplikasi software saja. Makanya itu saya pilih memutuskan untuk install ulang di SSD NVMe M.2 nya itu, tidak saya backup. Sekarang kita akan nyalakan untuk laptopnya dan kita akan masuk ke BIOS ya untuk memastikan bahwa boot manajernya sudah memakai SSD. Nah, untuk masuk BIOS teman-teman bisa tekan F10 ya, jadi saat ditekan tombol power lalu disertai dengan ditekan tombol F10 berulang kali hingga muncul tampilan BIOS seperti ini. Pilih ke boot option, lalu boot manajernya sudah terpilih menggunakan VGAN ya, di sini sudah menggunakan VGAN SSD 128 GB, jadi sudah tidak menggunakan harddisk lagi. Nah, jika sudah, kita tinggal tekan save saja. Sekarang kita akan cek
berapa waktu yang diperlukan untuk menyalakan laptopnya ya. Nah, hanya memerlukan waktu 10 detik untuk menyalakan laptopnya. Sekarang saya coba masukkan passwordnya. Nah, jadi hanya diperlukan waktu 19,43 detik ya untuk menyalakan laptopnya. Nah, sekarang kita akan cek apakah SSID-nya sudah terbaca di C-nya dan harddisknya pun juga terbaca. Nah, bisa dilihat di sini untuk SSD-nya sudah terbaca ya. Dan untuk space free-nya masih 92,5 GB. Jadi apakah 128 GB bisa digunakan di laptop HP 14S hanya sebagai untuk operating system saja? Jawabannya bisa ya. Karena di sini dia masih banyak sisanya, masih 92 GB masihan, dan ini harddisknya juga terbaca. Yang local disk D ini yang awalnya dari C sekarang menjadi D. Jadi masih bisa tetap terbaca untuk harddisknya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, cara upgrade dan cara pemasangan SSD di laptop HP 14S DK0023AU atau DK0024AU. Jadi kita tidak perlu beli SSID dan kita ganti harddisk yang ukuran 3,5 ini, cukup kita beli SSD NVMe M.2 karena sudah ada slotnya di laptop HP kita. Nah, jadi cukup sekian untuk video kali ini. Tunggu video saya selanjutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Kapasitor Edge.